Saat ini saya lagi di Villa Kayon yang merupakan penginapan kita saat mau ke Kawah Ijen. Nah, ini mobilnya udah menunggu, kita mau siap-siap berangkat ke Kawah Ijen. Ini udah jam 3 pagi, kita mau jalan menuju ke Paltuding. Perkiraan jalan sekitar 15 atau 20 menit. Perjalanan menuju ke Paltuding itu nanjak dan berkelok-kelok. Udah gitu ini karena menuju ke gunung, jadi memang tidak ada lampu penerangan. Jadi kalau menggunakan mobil pribadi harus lebih berhati-hati. Lebih baiknya sih menggunakan tour guide lokal yang biasa kesini, biar lebih aman. Kita pun sampai di Paltuding yang merupakan pelataran tempat memulai penanjakan. Tidak lupa mampir ke warung untuk sekedar minum teh dan susu anget. Dan kita pun sempat berdoa dan berfoto dulu di gerbang penanjakan. Rombongan kita ada 7 orang dan mulai jalan naik ke atas sejak jam 4 pagi. Dan ini baru mau nyampe pos 1, tapi tuh lihat udah kelelahan. Dari gerbang sampai pos pertama itu penanjakannya cukup landai, cuman buat pemula yang tidak pernah naik gunung itu dari sini aja kita udah mulai kelelahan. Dan disinilah dimulainya drama, yang bilang sesak napas lah, gemeter kaki lah, nggak bisa ada udara lah. Tapi ini baru pos 1, ya kita harus saling menguatkan biar bisa lanjut. Karena perjalanan kita tentunya masih panjang. Awalnya sih kita gaya banget ya, pengen naik tengah malam biar bisa melihat Blue Fire, ngelihat sunrise, tapi ternyata baru buka jam 4. Hai. Nah, apalagi seperti ini coba. Banyak istirahatnya. Din, gimana Din? Dan rasanya nggak perlu lagi kita muluk-muluk ngelihat Blue Fire, menyaksikan sunrise, nggak penting. Yang penting itu kita bisa menyelesaikan ini dan menguatkan diri untuk bisa sampai ke puncak. Itu ada, udah bersyukur banget. Kita udah sampai ke atas aja suatu kebahagiaan buat kita. Tapi buat teman-teman yang memang pengen ke atas tapi kayaknya nggak sanggup untuk jalan kaki sampai ke atas, tenang aja karena di sini tuh ada penyewaan kereta yang bisa membawa kita ke atas. Nah, ini dinamain Pajero Full AC. Tapi memang harus merogoh kocek yang cukup dalam, Rp800.000 saja pulang pergi. Rasanya kita bisa bilang mahal tuh kalau di bawah. Kalau udah sampai ke sini kita nggak mungkin bilang mahal dengan keadaan ngelihat medan seperti ini menggunakan kereta naik ke atas. Selama perjalanan menuju puncak Ijen, kita akan melihat pemandangan gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Nih ada Gunung Raung, Gunung Rante, itu jelas banget dari sini. Nah, ini saya dikasih buah dari semak-semak, rasanya asam-asam kayak stroberi. Terus ini juga saya menemukan pohon Edelweiss. Wah, ini benar-benar saya tuh belum pernah tahu pohon Edelweiss itu seperti apa, cuman tahu bunganya aja selama ini. Ternyata seperti ini. Tuh, mau ngasih tahu buat yang belum tahu kayak gini nih pohonnya. Dan kita pun lanjut lagi karena ini sudah melewati pos 5. Welcome. Asik, akhirnya kita sampailah di pos 6. Inilah pos terakhir karena setelah ini kita akan melakukan penanjakan untuk capai puncak. Di pos 6 ini ternyata ada juga warung dan toilet. Jadi kita di sini bisa istirahat agak lama. Jadi di pos ini ada warung. Makan apa? Bisgor. Ada yang ngopi, Riri nggak ngopi. Kita udah sampai pos 6. Tuh. Asik kan? Kuat ya sampai pos 6? Setelah istirahat di warung dan ke toilet sebentar, kita pun melanjutkan lagi. Saya lihat dulu ini ada peta mengenai Kawah Ijen. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi boleh nih baca-baca dulu sebelum naik ke atas. Dan akhirnya kita akan naik ke atas ke puncak.
Nah, di sini tuh nanjak banget, 45 derajat nanjaknya, naiknya. Jadi benar-benar di sini memerlukan tenaga. Makanya tadi tuh istirahat di pos 6 ini harus kita menyiapkan lagi tenaga untuk ke atas. Tuh. Aduh, ini dua gadis ini kelelahan rupanya. Tapi hebat banget, udah sampai di sini, sebentar lagi tinggal satu tanjakan aja. Semangat. Nih, kita akan menghadapi tanjakan cinta tuh di sana. Kenapa disebut tanjakan cinta, Pak? Kenapa? Banyak tikungan. Oh, jadi nanti banyak ditikung orang. Iya. Hati-hati. Nah, inilah tanjakan cinta, tanjakan terakhir yang harus kita lalui. Nah, di sini perlu tenaga yang cukup. Capek ya, Neng. Katanya tanjakan ini selain disebut tanjakan cinta, disebut juga tanjakan penyesalan. Menyesal untuk apa ya? Tapi yang jelas memang melewati tanjakan ini benar-benar menguras tenaga dan perlu berhati-hati karena jalannya selain terjal juga semakin sempit. Tapi masih aman sih karena ada pembatas jalan. Nah, sesekali kita beristirahat sambil bercerita-cerita ringan aja untuk menghilangkan lelah. Pokoknya kita banyak istirahat, jangan sampai oleng. Perjalanan dengan cerita-cerita ringan inilah ternyata bisa mengurangi kelelahan kita saat menaiki tanjakan ini. Alhamdulillah akhirnya tanjakannya sudah terlewati dan kita tinggal menyusuri jalan landai ini. Walaupun kawahnya belum kelihatan, tapi rasanya kita tuh seneng banget udah sampai di sini. Dan lihat dong pemandangan di sini tuh bagus banget. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, wow, dan inilah kita sampai di Kawah Ijen. Yuk, kita keliling. Saatnya kita mengeksplor keindahan Kawah Ijen.